ulama, para asatidz, para kesepuhan, tokoh masyarakat, tokoh pemerintahan yang hadir, wabil khusus guru-guru kita, segenap pengurus DMI Kebayoran Lama Selatan. Ini hadir Ustadz Haji Dr. Haji Abdul Rahim MAG beserta jajarannya, Ustadz Ipo Saiful. Ini ada juga Ustadz Haji Acep hadir juga ini dari Kelurahan Kebayoran Lama Selatan barusan menyampaikan, dan juga Ketua Umum Masjid Darul Mukminin Ustadz Haji Hanafi SAG, kesepuhan kita Bapak Haji Matali dan seluruhnya. Kita berdoa bersama, mudah-mudahan guru-guru kita, pengurus DMI, pengurus masjid musola selalu diberi sehat walafiat, dimudahkan urusan dunia dan akhiratnya, sehingga terus membimbing, mengayomi dan menuntun kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, seorang sufi besar dari Mesir, pembangun Thariqah Syadiliyah ketiga, yang wafat tahun 709 Hijriah, Al-Imam Tajuddin Ahmad bin Athaillah As-Sakandari. Beliau menyatakan dalam kitab hikamnya, subhana man satara sirral khususiyah biduhuri wasfil basyariyah. Maha suci Allah yang mentabiri rahasia keistimewaan daripada hamba-hamba pilihannya dengan dinampakkan sifat-sifat manusia biasa. Artinya, saudara, ada dua aspek di dalam memandang hamba-hamba Allah yang istimewa, termasuk kita pada bulan ini memasuki bulan Rabiul Awal, bulan di mana Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir. Karenanya bila kita mau memandang Nabi dengan pandangan yang penuh dengan keinsafan, maka setidak-tidaknya ada dua aspek yang harus kita pandang. Ada namanya wasful basyariyah dan ada namanya sirrul khususiyah. Ada namanya wasful basyariyah, ada namanya sirrul khususiyah. Apa itu wasful basyariyah? Wasful basyariyah itu sifat-sifat manusia biasa. Wasful basyariyahnya pun juga tidak sama dengan kita. Karenanya Allah tegaskan di dalam surat Al-Kahfi, surat yang mana Muslim disuruh oleh Nabi untuk kita baca malam Jumat dan siang Jumat. Jangan sampai tidak. Bahkan para ulama menuliskan, menyuruh, menganjurkan kita 3 kali malam, 3 kali siang. Enggak kuat, sekali malam, sekali siang.
enggak kuat, separuh malam, separuh siang, kredit. Yang penting baca surat Kahfi. Sebab surat ini begitu banyak pelajaran, kita ngambil di ujungnya saja. Qul innama ana bashar mislukum. Sampaikan olehmu wahai Nabi Muhammad. Kepada siapa nih banyak khitabnya? Innama ana bashar, sesungguhnya aku itu manusia. Mislukum, serupa dengan kamu tapi tak sama. Yuha ilai, yang diberikan wahyu kepadaku. Annama ilahukum ilahu wahid, sesungguhnya Tuhanmu itu Tuhan yang esa. Nabi disuruh menyampaikan kepada mereka yang terfitnahi pada nabinya, seperti orang Nasrani dengan Nabi Isa, orang Yahudi dengan Uzair, dan seterusnya. Kedua, kepada orang kafir Quraisy yang keliru di dalam menyoroti bagaimana mestinya seorang rasul. Dan ketiga, kepada muslim yang tidak mengerti keagungan nabi, dianggap nabi itu manusia biasa-biasa saja, tak punya kelebihan apa-apa untuk diungkap ulang, saudara. Karena itu Allah jelaskan, qul innama ana bashar, sesungguhnya aku itu bashar. Bahasa Arab, Bapak Ibu, manusia itu dalam Al-Quran disebut dengan ada 4. Ada namanya An-Nas, bentuk isim jamah. Ada namanya Al-Ins, ins. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ada namanya insan dan ada namanya bashar. Ini artinya manusia. Saya singkat doa. Ada bashar, ada insan. Ada bashar, ada insan. Tapi di ujung surat Kahfi Allah menggambarkan sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan gambaran bashar, tidak insan. Enggak ada itu qul innama ana insan, enggak. Tapi qul innama ana bashar. Lalu di mana letak perbedaan antara insan dan bashar, sehingga Allah menyebutkan kekasihnya dengan bahasa bashar, tidak bahasa insan? Ini keunikan Al-Quran di dalam menggambarkan sosok kekasihnya Allah, baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Jauharul Maqnun Ilmul Balaghah disebut umum khusus mutlak namanya. Kalau dikata bashar sudah pasti insan. Kalau dikata insan belum tentu bashar, kayak nabi dan rasul. Kalau dikata rasul sudah pasti nabi. Kalau dikata nabi belum tentu rasul, kayak makan dan minum di warteg.
warteg. Kalau kita minta makan, pasti dikasih minum. Kalau kita minta minum, ampe budek nggak bakalan dikasih makan. Bener nggak? Namanya umum khusus mutlak. Kita yang hadir ini, inilah renungannya. Apakah kita ini sebetulnya bashar, ataukah kita ini insan yang pengen jadi bashar? Begitu. Sebab Allah menggambarkan Nabi, qul innama ana bashar. Insan dan bashar berbeda. Itulah Al-Quran. Seperti pada surat wal asri, innal bashara lafi khusrin. Nggak ada. Yang ada innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu dan seterusnya. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama fa yaqul rabbi akraman. Insan. Wa idza an'amna 'alal insan a'rada wa na'a bi janibi. Bukan 'alal bashar. Sehingga saudara, insan itu adalah derajat yang punya nyawa, yang perilakunya pelin-pelan. Itu disebut insan. Jadi insan itu diantara hal ikhwalnya tadzabdzub, pelin-pelan. Itulah insan. Apa itu pelin-pelan? Memandang satu benda dengan dua sudut pandang berbeda pada detik yang sama. Itu insan namanya. Contoh-contoh, saudara, ada yang bagi duit pagi-pagi 50.000. Duit 50.000 kita bawa tuh ke Indomaret lah yang dekat. 50.000. Kira-kira menurut sampean 50.000 dibawa tuh ke pasar, ke mall, di Indomaret aja yang dekat, retail tuh. Kira-kira gede apa kecil? Halo, kedengaran apa kagak ini ya? Kira-kira gede apa kecil? Hah? Gede apa kecil? Kecil. Bila dibawa ke kotak amal masjid, gede apa kecil? Tuh, insan namanya. Pelin-pelan. Angkanya sama. 504 ya? 04. Baik. 50.000. Kenapa kalau dibawa ke mall kecil? Kalau dibawa kotak amal masjid gede. Ini ada persoalan. Namanya disebut insan. Dia pandang dunia itu mewah. Dunia itu high class, sehingga 50.000 tidak ada artinya. Dia pandang akhirat hina dina, remeh temeh, maka 50.000 gede amat. Begitu. Ini namanya disebut kelasnya insan, belum bashar. Belum bashar. Insan. Kalaulah malam ada bola Liga Inggris, Chelsea, begitu. Jam 2 mainnya, ditungguin dari sore.
rada molor waktunya, baru 15 menit ngantuk mata kita. Kira-kira kita matiin TV-nya apa bikin kopi? Halo? Hah? Kira-kira kita matiin TV-nya apa bikin kopi? Bikin kopi. Biar apa tuh? Hah? Ngerokok. Biar apa? Biar melek. Biar melek. Kalaulah kita baca Al-Quran baru satu ain nguap, kira-kira bikin kopi apa sodakollah? Ini yang jujur nih. Bikin kopi apa sodakollah? Kenapa sodakollah? Ini masalah. Kenapa pada waktu nonton TV itu enggak dipakai buat dalil baca Quran? Begitu. Ini nih kudu melek nih, begitu. Enggak. Kalau buat Quran punya dalil kuat, mata juga ada haknya. Kudu istirahat, betul nggak? Tuh, curiga sama yang nyengir-nyengir nih kan? Begitu. Mata juga ada haknya. Allah juga tahu ini mata ngantuk, kudu istirahat. Ya wis sodakol. Kalau buat Quran, kenapa dalil ini nggak dipakai waktu nonton TV? Mata juga ada haknya. Enggak, kudu bikin kopi. Ini sudut pandang berbeda. Ini yang model kayak begini namanya insan. Belum bashar. Hatta kita dalam bentuknya, bukan angka nilai, bentuknya masih juga sudut pandangnya berbeda. Bilalah di dompetnya ada duit 2000-an, karena kebetulan dari Bank BNI depan. Tuh Bank BNI enggak? Oh ya tahu tuh, depan itu. Baru ada 100 lembar, cuman yang masih baru 99, satu lecek. Ada kotak amal masjid lewat. Kira-kira yang kita masukin yang baru apa yang lecek? Bukankah sama antara baru sama lecek? Kenapa buat masjid dia masukin yang lecek? Kalau buat semacam Indomaret yang kaku, apa nggak nyusahin DM itu? Coba. Pengurus masjid, ya Allah, sampai dicurigai pengurus masjid. Ngitung duit dari duhur Jumat sampai asar belum kelar. Ini banyak nih, banyak nih. Bukan banyak, lecek-lecek. Dia bingung. Pengurus masjid dibuang amal orang, amal. Enggak dibuang, nyusahin. Begitu. Ini insan namanya, belum bashar. Ampelah kita kondangan Sabtu Minggu, boleh tanya tuh sama bininya, ada ibu-ibu kita tuh, kalau mau kondangan pakai bajunya sekenanya apa milih-milih? Hah? Sekenanya apa milih-milih? Milih-milih. Sebentar apa lama? Lama. Tubuh lakinya udah jujur. Jadi kalau mau kondangan milih-milih, lama banget. Kalau mau sholat, kira-kira milih-milih apa sekenanya? Kayak-kayaknya Tuhan sama pengantin tinggian. Ini namanya
insan, belum bashar, belum. Maka Allah gambarkan tentang Nabi, qul innama ana bashar, aku itu bashar, bukan insan. Makanya mislukum, serupa dengan kamu tapi tak sama. Tidak bermakna bahwa Nabi bashar, kita bashar, maka kebasyariahan kita sama dengan seluruh kebasyariahan Nabi. Tidak. Sebab innama ana bashar, qasrul basyariyah la qasrul khususiyah. Pembatasan di sini pembatasan pada aspek kemanusiaan, bukan pada keseluruhannya. Bahwa kita punya nyawa, Nabi punya nyawa. Bahwa kita lahir ada ibu ada bapa, Nabi kita pun ada ibu ada bapa. Sama, bashar. Kita sakit, Nabi juga sakit. Pada bagian ini disebut a'rad basyariyah namanya. Tapi bukan pada seluruh aspek, tidak sama. Apanya aja. Imam Busiri kata di dalam burdahnya, munazzahun an syarikin fi mahasinihi fajawharul husni minhu ghairu munqasimi qad tamma ma'nahu wa suratuhu summa astafahu habiban bari'un nasami fa inna fadla rasulillahi laisa lahu haddun fayu'ribu anhu natiqun bifami famablagul ilmi fihi annahu basharun wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Nabi ini nggak sama dengan kita. Apanya aja yang serupa aspek basyariah. Dan ini terjebaknya orang kafir Quraisy semacam Abu Jahal, Abu Lahab, Walid bin Mughirah, tidak beriman kepada Nabi, terjebak pada aspek basyariah, tidak pahami kalimat mislukum, sehingga mereka berkata dan Al-Quran gambarkan, wa qalu ma li hadzal rasuli ya'kulu ta'ama wa yamshi fil aswaq. Rasul apaan Muhammad ini? Dia masih doyan makan, masih ke pasar. Dia dipikir Rasul itu enggak makan, enggak minum, enggak menikah, enggak ke pasar, enggak doyan ongol-ongol. Dipikir kayak begitu. Uang Rasul itu sama manusianya. Yang namanya manusia ya butuh makan, butuh minum, begitu. Menikah, ada bapa lahir, ada ibu. Bashar. Ini terjebak kafir Quraisy pada bagian itu. Mislukum, serupa dengan kamu. Apanya ya? Kita berkeringat, Nabi juga berkeringat, tapi pada hakikatnya tidak sama. Maka kalimat mislukum nafiyul uluhiyah la nafiyul khususiyah.
menolak ketuhanan Nabi, bahwa Nabi itu bukan anak Tuhan, apatah lagi Tuhan. Itu innama ana bashar. Tapi mislukum tidak menolak keistimewaan. Nabi ini istimewa, serupa tapi tak sama. Kita keringetan, Nabi juga keringetan, sama-sama nama keringat, tapi zat keringatnya tidak sama. Sallu ala Nabi. Enggak sama. Dari mana kita tahu tidak sama? Nabi itu dikelilingi oleh para sahabat. Sahabat Nabi banyak, 124.000 orang. Itulah jumlah sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya Anas bin Malik. Saat Nabi ke Madinah, umurnya baru 10 tahun, masih bocah. Nabi 10 tahun di Madinah sampai meninggal. Anas saat Nabi meninggal umur 20 tahun. Kemana aja ikut Nabi, kemana saja, termasuk khuddami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembantunya Nabi, khadimnya Rasulullah, ahlul khidmah. Itulah Sidna Anas. Anas bilang, ma syamamtu miskan wala ambaro atyaba min araqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas, demi Allah, saya udah cium berbagai macam minyak wangi. Minyak wangi model apa aja yang dijual di Condet, dari ujung Al-Hawi sampai Rindam, macam-macam itu dijual. Ada minyak wangi malaikat subuh, kita beli, dipakai dohor, ngomel pedagangnya, itu malaikat subuh. Ente kudu beli lagi malaikat duhur, jadi kita beli 5. Mau sholat duha, itu bukan malaikat duha, suruh beli lagi. Ini ilmu orang dagang, begitu. Jadi minyak wangi, kata Sidna Anas, demi Allah sungguh aku telah mencium misik, ambar, berbagai macam minyak wangi saya cium. Tapi jujur, saya belum pernah cium wewangian seharum keringatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basyarun, Nabi berkeringat. Basyarun, kita berkeringat. Mislukum, serupa keringatnya tapi tak sama. Keringatnya Nabi wangi. Wangi keringatnya Nabi. Keringat kita, Bu, keringat lakinya bagaimana? Tuh, beda, nama sama, isi beda. Nabi berkeringat, kita berkeringat. Keringat Nabi wangi, keringat kita apa? Yang menarik, Nabi ini keringatnya wangi, tapi kalau mau sholat pakai minyak wangi. Pakai minyak wangi. Kenapa? Kalau mau sholat, coba pikirin, andai kita orang Kebayoran Lama Selatan keringatnya wangi, kita andai keringatnya wangi, dijual laku keringat kita, andai wangi, mau sholat mau pakai minyak wangi enggak? Mau pakai minyak wangi enggak?
Kenapa enggak? Udah wangi, ngapa pakai minyak wangi? Nabi kalau mau sholat selalu pakai minyak wangi, pakai minyak wangi, padahal keringatnya wangi. Kenapa? Begitu saudara, liyakuna qudwatan lana. Nabi ini menjadi sampel kepatuhan bashar kepada Allah. Makanya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada pribadi Nabi, pribadi Rasulullah itu uswah, teladan. Maka Nabi ini hadir sebagai teladan buat kita. Meski pribadinya wangi keringatnya, masih pakai minyak wangi. Kenapa? Karena Nabi tugasnya dakwah, nyontohin kita. Capek. Orang keringat wangi ngapain kudu beli minyak wangi, keluar kocek, dipakai, kan capek. Tapi kenapa? Karena sebagai teladan. Kalaulah Nabi sholat enggak pakai minyak wangi, dengan dasar keringatnya wangi, sah saja. Andai nggak pakai minyak wangi, boleh aja orang keringatnya wangi, tapi berakibat bakal ada ulama bilang tidak sunat pakai minyak wangi, sebab tidak dinukilkan riwayat bahwa Nabi kalau sholat pakai minyak wangi. Enggak ada ajarannya pakai minyak wangi kalau sholat, bid'ah. Begitu, bisa jadi begitu. Oleh karena itu Nabi walaupun keringatnya wangi masih pakai minyak wangi, karena Nabi hadir di tengah-tengah kita liyakuna qudwatan lana. Inilah disebut sirrul khususiyah. Wasful basariyah keringat, tapi sirrul khususiyahnya tidak sama keringatnya Nabi dengan kita, tapi masih pakai minyak wangi. Untuk apa? Untuk ngajarin kita, bukan ngajarin yang penting pakai minyak wangi, caranya diajarin. Nabi kalau dikasih minyak wangi pakai telapak tangan bagian dalam. Mana telapak tangan bagian dalam? Ini Nabi itu di sini kalau pakai minyak wangi. Orang kasih Nabi begini, begitu. Tuh Nabi sampai begitunya diajarin. Enggak kayak kita kalau maulid ada orang ngasih minyak wangi. Ada nggak yang kayak begini nih? Pakai ini ada nggak? Ada. Banyak nggak? Yang mana orangnya ini? Begitu. Coba pakai minyak wanginya diajarin. Nggak pernah Nabi pakai minyak wangi begini, nggak pernah. Masa kita yang kecil-kecil gini nih diajari Nabi, tapi yang bawa saya udah jalan, mana nyuruh sudah saya ini. Takut nasi uduk jadi rengginang. Jadi kita ini pakai minyak wangi nggak gini, jangan mau begini. Kalau kita jadi tukang bagi minyak wangi, ada orang tangan begini, dibalik aja, colek dalam, begitu. Biar nyontoh Nabi, sama, serupa tak sama. Mislukum, maka Nabi itu bashar, bukan insan. Dan kita berharap dengan suling ini naik derajat kita dari insan menuju bashar, karena ini perlu taraqi, perlu kita meningkatkan kualitas keimanan kita dan dalam menteladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti yang manjangin guru kita Dr. Raja Abdurrahim. Waktunya sudah,
Iya, sayanya segini. Sesuai arahan dari ketum masjid kita. Pokoknya jam 6:15 sudah sian. Takut perih dong perutnya. Begitu. Begitu. Kalaulah boleh usul saya begitu kepada DMI, selipinlah barangkali, atau mungkin ada cuman karena hari ini aja. Jadi biar sepasal dua pasal baca maulid begitu dalam setiap walaupun bukan bulan maulid begitu, bacalah biar anget begitu, biar kita tambah mahabbah begitu. Kalau suling tuh ya sepasal aja lah, yang penting kiam gitu. Jadi biar ada lebih khidmat begitu. Kalau bisa ada baca Quran lah begitu, ditata, bisa, insya Allah bisa begitu. Udah paham ini 50.000 kalau dibawa ke mall, ke masjid juga kecil begitu. Segini kita baca Fatihah. Itu ada anak ojol wafat, Afan Kurniawan begitu. Ya Allah, kelindes kita bisa bayangin anak kita bagaimana kalau begitu. Walaiyadubillah, saudara kita kayak begitu, mobil segede itu begitu, bisa bayangin begitu. Kita baca Fatihah begitu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala catat di sisinya sebagai orang mati syahid. Amin. Di akhirat nanti, sehingga dosanya diampuni gitu, diterima di sisi Allah, dan kelak dimasukkan ke surganya Allah. Al-Fatihah. Yang kedua, kita baca Fatihah buat kita punya negeri. Demo ini melebar kemana-mana, termasuk di kita punya negeri di Jakarta. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan semuanya diberikan kesabaran semuanya, sehingga negeri kita damai begitu. Semuanya diberikan para pemimpin kita kesadaran betapa perlu mengayomi masyarakat ini, karena masyarakat bermacam-macam punya watak. Oleh karena itu, mudah-mudahan Allah berikan bimbingan hidayah, taufik kepada para pemimpin kita, sehingga betul-betul bisa mengayomi masyarakat dengan sebaik-baiknya. Dan wasilah surat Al-Fatihah, masyarakat juga diberikan kesabaran dalam menerima musibah yang ada, sehingga tidak berbuat anarkis dan yang lainnya. Al-Fatihah. شفاعة